Paulus berkata, "Ketika aku lemah, maka aku kuat." Mari kita belajar bersama-sama bahwa ada kekuatan di dalam kelemahan kita. Apa itu? Mari kita belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra. Shalom, Pak Tony. Shalom. Bisa Baik, dengar suara Kari. saya, toh ya? Oke, sangat jelas, Pak. Alright, Baik. good. Oke. Shalom saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Dan banyak orang sudah happy melihat pandemi. Katanya mereka sudah berlalu. Kalau dilihat di mall sudah mulai penuh, jalanan sudah mulai penuh, dan lain-lain. Bahkan sudah ada sekolah mengatakan dosennya suruh datang onsite, dan lain-lain. Tapi sekali lagi kita jangan lengah ya. Mungkin pembelajaran dari Tuhan belum selesai dengan diri kita. Nah, saudara, kalau ada bicara kekuatan di dalam kelemahan, itu dua hal yang paradoks ya, bertentangan atau kontradiksi gitu ya. Tapi ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ketika Paulus seakan-akan minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah, aku minta tolong Tuhan, supaya aku jangan kena duri di badan-badanku, supaya ada duri, katanya tuh. Bahkan dia sebutnya sebagai utusan iblis. Ayat 8 dari pasal 12, 2 Korintus mengatakan, Tuhan angkat ini, 3 kali Tuhan gak kasih. Tapi akhirnya bahkan jawaban Tuhan dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dulu dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku, kata Petrus. Ya, jadi bahkan dia katakan ayat berikutnya 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Ya, aku rela ya. Nah itu ini bahkan kata terakhir, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, jadi ada 2 kata situ ya, cukuplah ya kasih karuniamu. Itu kasih karunia sekali. Kedua, dalam kelemahanmu kuasaku lebih menjadi sempurna. Ini sih artinya apa gitu ya? Apa artinya gitu? Nah, pertama-tama adalah ayat ini tidak pernah mengatakan lupakan kelemahan. Kamu tidak akan lemah karena kuat di dalam Kristus. Kamu sudah dalam Roh Kudus, semua tidak ada lagi kelemahan. Nggak ada kata-kata gitu. Nggak ada. Jadi ayat ini menunjukkan secara otentik seadanya pergumulan seorang beriman kayak kelasnya Paulus pun udah begitu. Dia sudah melihat mujizat, sudah mengerti sentuhan Roh Kudus, sudah mengalami segala hal yang benar. Tetap di dalam hidupnya ada kelemahan. Ya, kita juga begitu artinya. Ada kelemahan itu berupa kelemahan fisik. Mungkin Paulus ini kelemahan fisik, kita nggak tahu. Yang satu mungkin kelemahan yang saya punya kelemahan, makin lama makin berat, lupaan begitu ya. Ketemu orang, apa kabar? Baik, halo, ketawa. Istri saya udah ngelihat saya ya. Udah baik, udah pergi. Kamu ingat nggak orang itu? Jujur aku nggak ingat. Kalau dia nggak kasih tahu aku nggak ingat ya. Tadi malam kejadian gitu, orang ke rumah, bla bla. Ini istri saya, ini orang dulu gini-gini pernah tinggal di rumah kita. Iya ya, tapi sepotong pun saya nggak ingat. Mungkin karena zaman sekarang itu begitu banyak tekanan pekerjaan, begitu banyak pilihan, kadang-kadang kita nggak ingat. Itu kelemahan. Kan saya akui istri saya, tolong kamu tahu saya kadang-kadang lemah diingetin gitu ya. Nah, tapi tidak sepotong pun di Alkitab itu dikatakan kamu tidak lemah, kamu kuat dalam ingatan, kamu kuat di dalam fisik, kamu terus kuat di dalam keuangan. Gak bisa lah dalam hidup. Ya, kalau orang udah usia 65-an ke atas, jangan harap sama dengan orang 45 tahun. Secara umum tidak. Umur 70, naik tangga pun harus lebih hati-hati. Kita bukan umur 30. Fisik kita makin lama makin lemah. Orang yang celaka itu tidak menyadari kelemahan itu ada pada diri dia. Itu secara fisik gitu ya. Nah, ini satu mesti disadari. Ya, ini harus dipertimbangkan secara serius, mengakui adanya kelemahan. Kedua, bisa kelemahan itu bukan fisik. Yang diantara Anda mungkin punya kelemahan dalam soal keuangan. Orang lain kok dengan uang tuh gampang benar. Saya kok cari uang tuh gagal melulu gitu ya. Hanya bisa nyambung hidup. Itu kelemahan kita. Mungkin kelemahan karena cara kita kerja. Menunda-nunda. Mungkin kita kelemahan itu terjadi karena mungkin kita gampang berkelahi sama orang. Atau kalau janji tidak dipenuhi. Atau macam-macam lah ya. Ya, kelemahan itu ada terjadi. Tapi memang juga mungkin kita bukan bidang yang cocok. Bisa juga. Kan kita terpaksa masuk bidang nggak cocok, bisa. Dan pendidikan kita nggak cukup. Bisa, itu keakui lah. Bahwa kita memang punya keterbatasan. Lalu berikutnya kelemahan bisa juga ada dalam soal bukan hanya itu. Dalam hal-hal lain. Ya kemampuan pikir dan ketajaman. Tiap orang tuh nggak sama. Dan ini dulu yang kita sadari ya. Jadi buang dulu, jauhkan impian bahwa saya dalam Kristus, Roh Kudus dalam diri saya, maka saya
kepikiran, cara berpikir saya, cara kerja saya, tampilan saya, keuangan saya, gelar saya, segala macam pasti dari rumah tangga saya semuanya sempurna. Yang di mana di Alkitab dikatakan begitu? Itu impian yang namanya hidup foya-foya, mati masuk surga. Nggak ada demikian. Paulus saja mengalami kelemahan, padahal hidupnya habis-habisan buat Tuhan Yesus. Sepenuhnya buat Tuhan. Dia tidak takut mati. Ketika dia ke Roma pun orang diingatkan pun dia tetap tidak takut mati. Buat dia begitu. Tapi dia punya kelemahan. Ya kita tidak tahu persis apa kelemahan dia. Kalau lihat Petrus, kelemahannya apa? Suka-suka menonjol gitu ya. Suka ini dan hitungannya juga banyak orang itu. Thomas bilang, semua murid-murid Tuhan Yesus kan punya kelemahan. Thomas bawanya sinis aja. Lihat senario semua jelek. Petrus pengen menonjol aja. Kalau kita lihat. Yohanes kayak orang nggak pusing apapun terjadi, pokoknya ngerasa deket Tuhan aja. Gitu. Tiap-tiap itu punya kelemahan. Dalam berbagai bentuk. Nah, kalau lihat di firman Tuhan ini dikatakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya, lepas dari kelemahan Anda, kelemahan saya, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Itu dulu yang kita konsentrasikan. Kita punya kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kasih yang kita tidak minta. Kita tidak berhak terima berkat-berkat luar biasa. Kita tidak berhak. Jadi kalau zaman pandemi, coba hitung ya. Apa sih yang Tuhan sudah berikan pada kita? Apa yang sudah kita capai? Ya ada yang susah, tapi lewat juga kan? Ada yang bingung, tapi lewat juga kan? Ada yang khawatir kok suaminya masih punya utang. Tapi toh lolos juga, ada ikut kerja, dibantu juga. Ada yang sakit dioperasi berkali-kali. Toh Tuhan tetap tidak tinggalkan Anda. Tuhan berikan istri yang baik menjaga Anda barangkali. Ada juga yang mungkin dalam kondisi takut, nanti sakit berat. Bukti ketika diperiksa, Tuhan ternyata tidak biarkan Anda begitu. Kasih karunia-Ku cukup. Dan kalau semua itu Anda dapatkan, berat pun, satu karunia terbaik, tidak sendiri kita. Ya, tidak sendiri. Oh, bukan kita nggak perlu ketakutan. Bukan kita, itu pun ketakut, secara kejiwaan kita punya takutan. Apa nggak ada? Ya apa nggak punya? Pasti ada kan. Ada yang satu mungkin pas ini terjadi pas masuk pensiun, kepikir uang pensiun begitu kecil. Kalau lancar, bayar listrik aja udah jadi ngepas, mesti dikurangi listrik. Makanan mesti dijatah. Pasangan kita punya sakit, biayanya nggak ditanggung. BPJS juga banyak yang belum kita bayar. Barangkali begitu. Itu kelemahan, itu nyata. Tapi dilihat firman Tuhan ini adalah dalam relasi Paulus dengan Tuhan Yesus. Dia sampaikan kelemahan itu, dia akui. Aku nggak bisa nahan ini. Aku khawatir, aku capek, aku nggak mampu. Nah, barangkali ini saudara, di dalam kelemahan ini kita akui. Jadi belajar mengakui seadanya depan Tuhan ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegagalan kita, dan apa kecenderungan pola-pola kita yang masih kita akui depan Tuhan. Kalau kita Tuhan izinkan diangkat-angkat, kalau Tuhan tidak diangkat kelemahan kita itu, ya di situ perlu timbul persoalan lebih berikutnya lagi. Kenapa Tuhan tidak angkat demikian? Mungkin tadi itu supaya kuasaku jadi sempurna. Artinya apa? Kita jadi lebih bergantung pada Tuhan. Atau kedua, kita jadi lebih belajar apa yang mesti kita ubah. Jangan-jangan ada kelemahan yang memang Tuhan berikan yang tetap tinggal pada kita. Kayak Paulus dikasih itu supaya bertahan membatasi diri kita. Tetapi ada juga kelemahan yang memang bisa diubahkan. Dan mestinya kita boleh ubah, tapi kita nggak mau, kita nggak sadar. Di situ kita sadar kuasa Tuhan mendorong. Jadi tuh saya lihat kuasa Tuhan bisa membiarkan itu perubahan supaya kita tahu batas. Kita manusia yang bergantung pada Dia, manusia yang diberikan kuasa yang besar yang menjaga. Walaupun ada kelemahan dijaga. Tapi mungkin ada kelemahan yang kita harus ubah. Seperti Petrus selalu berbicara tentang pencapaian. Kan? Mau nangkap ikan, mau memotong kuping orang. Tuhan Yesus ditinggal semua orang lari, saya tidak. Bicara tentang action, action, action. Tuhan hanya nanya, kau mencintai aku nggak sih? Kau mengasihi aku nggak? Kau mengasihi aku nggak? Kelemahan dia itu jadi dia sadari. Kelemahan itu ditanyakan bahwa bukan itu seharusnya yang kau inginkan. Kamu bisa hidup tanpa secapek itu mengendalikan segala sesuatu, berinisiatif dalam segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Kamu belajar menyerahkan diri pada aku.
Itu dia ketika turun di tengah badai pun turun dari kapal. Kalau itu benar Tuhan, panggil aku turun ke mana. Pakai syarat gitu ya. Ini menarik sekali buat saya. Ini sangat menarik sekali. Jadi kelemahan perlu diakui. Kedua, ketika kelemahan itu perlu kita ubah, perlu diubah, kita ke Tuhan, perlu kan saya ubah. Apa yang mesti saya lakukan? Tapi kalau tidak bisa diubah, ajarkan saya melihat melalui ini ada kuasa Tuhan yang tetap melindungi saya di tengah kelemahan saya. Nah, saudara, saya ingat satu kata-kata yang paling menarik dari sebuah poster gede ya. Dia katakan, menjadi kuat artinya mengenal nomor satu kelemahan kita. Kita nggak jadi orang yang kuat, punya kekuatan kalau tidak kenal kelemahan kita. Seorang petinju yang jago tidak akan jago jadi juara kalau dia tidak tahu kelemahan dia. Ada petinju yang lemah di dalam uppercut-nya, yang satu lemah dalam straight-nya, yang satu lemah. Dia mesti kenal kelemahannya di mana. Dari situ, ya, dia bisa mempertahankan diri lebih baik. Tapi ada yang mengatakan gini ya, menjadi kuat artinya mengenali dan memahami kelemahan kita. Menjadi kuat berarti setelah kenal kelemahan kita adalah kenapa kita lemah? Karena kita punya ketakutan-ketakutan. Kita kenali ya ketakutan kita itu. Ya, seringkali bersama kelemahan ada ketakutan. Ya itu. Dan ini mesti kita sadari. Ya, saya bukan orang yang paling berani ngambil risiko besar kayak orang-orang gitu ya. Tetapi itu kelemahan saya. Saya hanya berani ambil risiko yang moderat, yang udah dihitung baik gitu ya. Itu kelemahan saya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bikin lompatan, kadang-kadang saya ragu gitu. Tapi saya bawa pada Tuhan. Kalau ini memang dari Tuhan asalnya harus saya lompat, berikan saya kekuatan. Ya, saya ini lemah. Lemah itu taunya dari kenapa orang? Karena mungkin saya takut gagal, takut jadi salah jalan dan lain-lain. Kenapa kita takut? Karena ada satu yang berharga yang kita mau pegang. Jadi kalau kita lemah, ya kelemahan itu seringkali adalah karena kita takut. Kenapa? Jadi misalnya kalau saya gitu ya, mau ngambil keputusan saya hitung, pikir, doa, dan karena istri saya nggak sabar. Dia bilang, ayo lompat aja, kok kamu nggak berani sih? Rupanya itu kelemahan saya, karena saya anggap paling bernilai untuk selalu jangan bikin salah yang berat. Padahal kadang Tuhan memberikan kita bikin salah yang berat untuk ngajar kita. Jadi ini dia, karena kita punya ketakutan. Dan mungkin pernah dulu gagal perat, jadi ingat. Tapi yang ketakutan itu berarti membuat kita menyadari, itu buat saya berharga. Ada sesuatu yang saya berharga yang saya kejar. Nah, dengan tahu yang kita berharga itu kejar, yang paling kita takut apa? Jangan saya mendukakan hati Tuhan. Oke. Ya karena kita tahu kita bisa mendukakan hati Tuhan. Saya tidak mau mendukakan hati Tuhan. Saya takut. Itulah membuat kita hati-hati. Nah kenapa kita hati-hati? Karena takut mendukakan hati Tuhan. Itu begitu berharga buat kita. Jadi nggak mungkin kita kuat tanpa kita menyadari hal itu. Lebihnya kita serahkan pada kuasa Tuhan yang menjaga kita. Dan saudara, saat ini sekali lagi ya ada kekuatan di dalam diri kita karena Tuhan memperhatikan kelemahan kita ketika kita sampaikan. Tuhan tahu ketakutan kita ketika kita sampaikan. Dan Tuhan memperkuat kita, menolong kita menyadari apa yang berharga buat hidup kita. Kedua, ketika kita menyadari kelemahan membawa pada Tuhan, mungkin ada saat Tuhan berkata, aku ingin kamu ubah diri supaya kelemahanmu ini berubah menjadi kekuatan. Ya. Nah, saya termasuk orang yang dulu lemah dalam arti satu, selalu menunda-nunda. Akhirnya enggak. Kalau waktu pacar saya yang sekarang jadi istri nggak ngomong, kamu mau menikah sama aku atau mau cuma pacaran doang? Duduk kayak disiram air keras gitu. Kaget juga kita ya. Karena ya mungkin tadi. Nah di situ kita belajar pada waktu itu bertanya pada Tuhan, apakah ini memang baik pola saya ini atau Tuhan mau ubah? Akhirnya Tuhan bilang, coba belajar lompat. Belajar melompat sambil pegang tanganku. Dan di situ memang ada saat-saat melompat yang menakutkan. Tapi toh tidak, ya sesudahnya kadang-kadang jatuh. Tapi gabruk gitu ya, kok jadi begini? Tapi di situ kita belajar. Selama pegang tangan Tuhan ketika jatuh, ketika lemah, ketika apa, ada kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, kita tidak akan bicara dan mengerti kuasa yang begitu hebat kalau kita tidak tahu kelemahan kita dan keperluan kita untuk merasakan kuasa itu diintervensi oleh kuasa itu. Begitu baiknya Tuhan kita mendidik kita. Dan saudara, marilah kita tumbuh lebih menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita lebih indah. Tuhan berkati.
Oh, terima kasih banyak Pendeta Robi buat pemaparannya malam hari ini. Sungguh diberkati dengan topik kekuatan dari kelemahan, dan bersyukur juga buat rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal, dan ada beberapa komentar dan juga pertanyaan yang boleh kita dengarkan sama-sama. Ada yang bertanya demikian, Pak. Terkadang ada hamba Tuhan atau seringkali dipakai istilah ini, Pak. Justru dalam kelemahanmu nantinya ada kuasa Tuhan. Apakah demikian, Pak? Kalau kita ketemu orang yang sakit, kemudian melihat dia lemah, justru ini bisa dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang seharusnya melihat ini apakah sesuai nggak, atau kalimat Paulus ini dalam realita hidup kita itu harusnya seperti apa, Pak? Supaya orang nggak punya asumsi yang salah, Pak. Ketika melihat orang lemah, ketika diri kita lemah, kita selalu meyakini, wah ini kelemahan ini justru membuat kita nanti ada kekuatan yang baru, justru Tuhan pakai dan sebagainya. Dari Pendeta Robi sendiri gimana, Pak? Saya sebut tadi dua hal ya. Ada yang kelemahan yang berupa memang kita tidak mendapatkan berkat yang kita inginkan itu. Setiap orang kan inginnya punya pendidikan tinggi, fisik oke, keuangan oke, pergaulan oke, keluarga oke. Begitu kan maunya ya. Tapi nyatanya dalam hidup kan nggak begitu. Ketika ada muncul kelemahan. Misalnya kelemahan mendadak punya istri setelah kita menikah sama dia 5 tahun, dia kena penyakit yang begitu berat. Kayak kemarin di televisi seorang istri hamil jatuh lalu lumpuh seterusnya. Bagian suami begitu miskin menolong dia sampai saya keluar air mata. Aduh, ini kalau saya tahu di mana apa yang saya bisa bantu. Karena orang itu perlu dibantu. Tapi di dalam kelemahan itu dia urus istrinya. Sambil dia saya nggak punya uang, dia kerja apa, saya nggak tahu gitu. Nah, itu kan menjadi kelemahan itu, kelemahan keluarga itu dalam keuangan, menjadi inspirasi buat kita semua tentang cinta kasih suami. Dan kita juga bisa, saya kenal dulu ada seorang ibu yang suaminya lumpuh. Anaknya besar, beberapa, dan anaknya sekolah pun ada yang nggak beres. Tapi ibu tetap melayani Tuhan di dalam segala keterbatasan dia. Saya sampai sekarang dari sekian banyak majelis yang pernah kerja sama saya, mungkin ada udah lebih 200 orang, saya nggak pernah lupa ibu gitu. Justru karena dia lemah gitu ya. Dia tidak punya banyak, dia cuma juru rawat yang penghasilan terbatas sekali. Anak-anaknya begitu banyak, belum kelar sekolah, suaminya lumpuh. Tapi kenapa dia di dalam kelemahan itu tetap melayani Tuhan? Itu bisa menjadi buat saya inspirasi, karena dia katakan, saya melayani Tuhan karena saya bisa karena kekuatan Tuhan. Jadi dia melayani karena kekuatan Tuhan di dalam kelemahan. Itu bisa ya. Jadi saya juga pernah dulu punya seorang teman gadis, dia umur 14, saya umur 21. Dia terkena leukemia, diranjang 3 bulan saya menemani, dan tiap hari saya menemani dia, dan makin lama, muntah darah segala macam. Tapi di dalam setiap orang yang datang dia nasihati. Ya, keluarganya pecah, orang tuanya datang dia doakan, dan lain-lain. Di dalam kelemahan itu, gara-gara si Noni satu itu, setelah dia meninggal, 1, 2, 3 orang dari kami diafirmasi harus melayani Tuhan. Itu hasilnya ya. Itu namanya Joyce. Joyce meninggal, tapi di tengah kesakitnya yang dia rasakan itu, siksaan, kelemahan yang begitu luar, dia menghasilkan banyak orang yang akhirnya menyadari hidup itu seperti apa di usia muda dan menyerahkan diri pada Tuhan supaya hidup dipakai untuk Tuhan. Saya kenal ada beberapa orang karena Joyce itu begitu, dan kita suka ngomong. Tapi ada kelemahan yang lain nih. Ya, sakit penyakit seperti tadi yang kita nggak bisa ubah, yang Tuhan berikan memang bisa malah jadi inspirasi karena kita rasakan kuasa Tuhan menolong kita melalui itu. Bahkan kuasa Tuhan menjadikan kita saksi bahwa kesakitan, kegagalan, kerugian, kemiskinan tidak akan mematahkan aku, bahkan membuat aku lebih merangkul Tuhan lebih dekat. Itu bisa, setuju saya. Ya, jadi kalau orang Anda sakit, tapi juga ada saatnya gitu ya. Ada orang sakit gitu ya. Tapi sakitnya sebenarnya ada obatnya gitu. Lalu kita bilang, dalam kelemahanmu Tuhan itu, jadi dia tidak makan obat, padahal makan obat 2 hari sembuh. Itu kan namanya bukannya jadi memuliakan Tuhan, itu namanya kebandelan. Anugerah yang cukup kasih karunia tidak dipakai gitu ya. Lain dengan kasusnya Paulus gitu kan. Sakit itu Tuhan berikan sebenarnya untuk membatasi kuasa dia. Orang itu kan pintar, pemikir sejati, ngerti hukum Taurat, bisa membuat planning manajemen
pemekaran Injil sampai begitu hebat. Itu kan manusia super hebat kan itu. Berpendidikan tinggi tapi ada batasnya. Tuhan kasih batasnya gitu ya. Memang kalau buat Paulus, jadi kelemahan bisa dipakai Tuhan untuk membatasi kita. Sebab kalau nggak ada kelemahan, kita mau jadi Tuhan atau nggak tahu diri, malah jadi celaka. Itu satu ya. Yang kedua, kelemahan bisa terjadi memang Tuhan berikan supaya menunjukkan kepada dunia kita, kesusahan tidak membuat kita jadi hancur, bahkan lebih merasakan kuasa Tuhan dan menolong orang melihat kuasa kebaikan Tuhan. Tapi ada yang ketiga, ada kelemahan yang sebenarnya bersifat sementara, yang private hubungan kita sama Tuhan barangkali. Ini curhat aja ya. Tuhan biarkan kelemahan itu supaya kita belajar, lalu kita meminta tolong untuk mengubah, dan itu memang boleh diubah. Misalnya orang yang punya kelemahan menunda-menunda karena ragu. Ya kayak saya dulu ya, sering menunda karena ragu, saya mesti ambil ini atau ini. Lama, sehingga banyak kesempatan hilang gitu ya. Ragu. Nah itu kelemahan yang sebenarnya kan kalau mau dibilang sih kekurangan berserahnya saya. Sebenarnya kalau saya ambil pilihan yang salah pun Tuhan tidak tinggalkan kok. Tapi saya terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Nah itu kelemahan yang disebabkan keakuanku yang mesti harus disalibkan lebih lanjut. Dan ketika itu dilepas berani, ya memang ada saatnya juga jatuh gabruk gitu ya. Kok gagal. Tapi di situ tetap kita belajar mengenai kasih Tuhan lebih penuh. Sehingga betul-betul kuasa Tuhan kita rasakan. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan ku rasakan. Setelah diajari. Bisa karena jadi kuasa Tuhan dirasakan sebagai penyertaan, sebagai mendidik, bisa juga menyelesaikan masalah. Bisa ya. Bisa juga kejadian dalam satu pelayanan saya pengalamin seorang yang kena kanker otak dan dia hanya punya waktu, dia katakan 2 tahun gitu. Tapi dia inginkan kalau boleh 3 tahun karena dia pengen lihat anaknya sampai usia sekian. Dan kita tahu nggak ada obatnya, pengalaman ini dan sudah tanya dokternya. Ya kita pada itu serahkan pada Tuhan, dia mau nggak berserah pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih 3 tahun, syukur, pakailah. Kalau 2 tahun kita syukuri juga. Dia mau, dia doang. Dan ternyata sampai 4 tahun dia nggak meninggal. Akhirnya sih meninggal juga, tapi artinya Tuhan bisa berikan begitu. Jadi memang saya lihat cara Tuhan mendekati kita melalui kelemahan kita itu macam-macam ya. Nggak satu macam cara. Itulah kekayaan Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang begitu penuh. Jadi kalau pendapat saya, nggak bisa semua ini kayak resep. Kalau sakit, udah terimalah, itu kelemahanmu, Tuhan kan berkata. Belum tentu, bisa juga sakit karena makannya telat melulu, bisa juga sakit karena Anda kurang tidur, bergadang melulu, gitu, nonton drakor kebanyakan, gitu kira-kira. Bisa juga karena kelemahan itu terjadi, ya memang, ya mau dibilang apa, gitu ya. Istri saya punya diabetes yang cukup serius, begitu ya. Kakak, itu pemberian dari orang tua, itu nggak bisa diapa-apakan, kan dia nggak milih lahir dari rahim ibunya. Itu harus diterima, tapi bukan diterima begitu. Melalui kelemahan itu, justru di dalam kami tetap melayani, ya walaupun mesti membatasi diri. Jadi macam-macam, kalau pendapat saya nggak satu jawaban begitu Pak Tony ya. Jadi kalau ada orang bilang sakit, udah dalam kelemahan. Nah, benar kuasa Tuhan akan dalam kelemahan, tapi bukan berarti diam. Bisa kuasa penyembuhan kau rasakan, kuasa koreksi bisa dilakukan, kuasa pendidikan bisa dirasakan, dan kuasa mujizat juga bisa dirasakan. Kalau saya sih rasanya gitu. Kekuatan mujizat bisa terasa, kekuatan penyembuhan bisa terjadi, kuasa pendidikan bisa terjadi. Tuhan macam-macam yang Tuhan bisa pakai. Dalam kata cukuplah, kekuatan itu bisa dalam arti begitu. Kalau buat saya lihat. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak. Ini satu hal yang cukup menarik Pak. Ketika kita berbicara tentang kelemahan Pak, sebenarnya di luar sana banyak anak muda ya Pak. Jadi mereka itu sulit untuk menerima kelemahan, dampaknya itu timbul rasa minder Pak. Ketika harus tampil depan orang atau melayani, dan itu membuat dia semakin tertekan Pak. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak tips dari Pendeta Robi menemukan kelebihan dari kelemahan ketika itu yang dampak dari kelemahan itu dari minder dan sebagainya, dan itu bisa diubahkan Pak menjadi sebuah kebaikan. Ya. Kakak ipar saya ketika lulus SMA, kalau saya seingat saya, dia tidak langsung masuk perguruan tinggi. Orang lain masuk perguruan tinggi, dia enggak. Kayak orang lontang-lantung. Orang mempersoalkan anak pendeta kok kayak begitu. Tapi sampai sekarang dia tokoh nasional yang orang suka nggak suka pendapatnya harus memperhitungkan dia. Karena dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir semua gitu ya. Awas,
Kesalahan kita adalah kita mengharapkan tiap orang menjalani pertumbuhan, perkembangan bareng. Saya kadang-kadang bertanya, apa orang lulus SMA semua harus masuk perguruan tinggi? Harus terus sekolah? Kalau ada orang nggak mau sekolah dulu, kerja dulu setahun, apakah itu jelek? Belum tentu loh. Saya punya ponakan juga begitu, tidak masuk perguruan tinggi gede, tapi sekolah yang istilahnya kayak 3 minggu sekolah, 1 minggu praktek kerja, atau model-model begitu. Buktinya sekarang dia bisa ada di luar negeri, hidup di luar negeri, dengan keberhasilan-keberhasilan luar. Jadi gini, kesalahan pertama, saudara, jangan kita membandingkan kelemahan kekuatan kita dengan ritme. Ya. Ada orang yang kelar SD, TK, SMA, sampai kelar perguruan tinggi, sampai kelar baru kerja. Ada yang gitu. Ada yang tengah jalan tersendat-sendat berhenti dulu. Ya. Putra saya lebih hebat lagi. Ada yang lulus SMA, terus masuk perguruan tinggi, terus gagal, masuk perguruan tinggi, gagal lagi, terus coba gini, jadi pemain agar, udahnya totalnya di Amerika, sekarang kepala editor sebuah jurnal. Dia saya nggak pernah cerita aja, saya bangga luar biasa, bukan karena dia kaya, tapi menjadi editor sebuah jurnal, dampaknya kan seluruh dunia itu. Dan itu impian saya. Kamu nggak usah kaya, nggak, tapi kamu tahu kebaikan Tuhan, kau jadi sahabat Tuhan, dan mengalami. Ya. Cuman ya memang, nah ada yang juga teman, tapi anak itu kritis sekali sama gereja. Betul? Bukan hanya itu, sama teologi Kristen pun dia kritisi sekolah biasa. Tapi karena satu, orang mengkritis satu karena dia mencintai. Dia tidak tahu, dia tidak akui, tapi dia mencintai. Saya melihatnya gitu ya Pak ya. Terus berikutnya lagi yang saya bisa katakan, ada orang juga yang satu gagal sekolah, gagal lagi coba, gagal lagi, dan kalau yang namanya Pak Lim Sulyong itu, ya dulu sekolah langsung MBA, dia paling kerja sama orang. Cuman karena nggak pernah sekolah MBA, bahasa Indonesia juga masih tertati-tati. Di zaman Soeharto dia bantuin Soeharto, jadinya kan produk dia kita pakai semua kan, gara-gara dia zamannya boga sarinya, tepung terigunya, minyak, banyak. Jadi jangan banding-bandingkan orang deh ya. Jangan bandingkan orang ya. Saya pernah dengar cerita itu seorang ibu ketemu orang di pelapangan terbang, Bu mau kemana? Mau ke Singapura, anak saya di sana ambil PhD-nya. Adiknya mana? Dia Amerika gini. Anak yang ibu berapa? 3. Yang ketiga apa? Paling tua ngapain? Petani di Jawa Tengah. Ya, ya kok yang lain hebat-hebat, dia cuma biasa aja. Dia yang membiayai kakak-kakaknya loh. Jadi jangan bandingin orang, ritmenya ya. Jadi orang dulu dianggap gagal selama SMA, belum tentu seumur hidup gagal. Mungkin dia belum waktunya menemukan apa yang dia mesti ubah, kelemahan dia yang diakui depan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, dia menjadi luar biasa. Kalau lihat ceritanya Rasul Thomas, itu kan orang yang dari awal sampai akhir bawahnya sinis mulu. Orang kayak gitu mencapai kemana sih buktinya? Tapi Rasul yang paling jalan jauh kan dia sampai India. Tindakan paling gila itu, karena mati ditombak juga di sana kan, di Chennai sekarang itu siapa yang sangka. Dan sampai sekarang orang-orang yang tobat gara-gara dia, Anda bisa lihat, saya udah pernah ketemu mereka di sana, Martoma Church itu di sana, gereja Martoma di sana, itu hasil kerjaannya dia itu. Siapa yang nyangka? Jadi jangan kita bandingkan orang lain, tapi temukan dulu kekhasan yang Tuhan berikan pada diri kita. Ketemukan juga kelemahan kita. Temukan kuasa Tuhan di dalam diri dan kekuatan yang dia mau berikan pada kita dalam semua itu. Nah, disitulah kita bertumbuh. Nah, terutama anak muda, sekarang ada mitos. Yang berhasil tuh yang pintar main TikTok, wajahnya asik jadi YouTuber, lalu kerja pindah-pindah, tapi penghasilan di atas 2 digit, dan punya pacar berganti setiap 4 bulan. Tunggu dulu. Nggak semudah itu hidup itu ya. Nah, orang tua juga awas tuh. Jangan lihat, oh anak saya udah lulus S1 kok kagak kerja, cuma main komputer aja di rumah. Jangan-jangan penghasilannya 2 kali orang yang kerja. Orang sekarang belum tentu mau kerja di kantor, apalagi setelah pandemi. Anak SMA aja udah bilang, ngapain sekolah 5 hari seminggu ke sana? Mendingan sekolah 3 hari di rumah, 2 hari tempat kerja. Lebih bagus begitu, onsite 2 hari, siap aja ya kita ya. Juga ke gereja bisa begitu nanti, siapa tahu. Sehingga online pun terlayani, jangkauan besar. Jadi teman-teman muda, jangan nganggap diri Anda, oh, gue lemah kalah sama orang lain karena dia lebih pintar. Enggak. Ya. Temukan kekuatan Anda, temukan kelemahan Anda, bicara sama Tuhan. Orang tua, jangan paksa anakmu jadi persis seperti anak orang lain, atau mau apa yang kau inginkan dengan dia, karena dulu kau gagal capai. Kau mau jadi dokter gagal, suruh anak jadi dokter, padahal dia jagonya jadi main badminton. Tolonglah. Ya, tidak semua orang harus jadi dokter, insinyur, pegawai bank, pegawai negeri, dan lain-lain. Tiap orang beda. Ya. Ya itu, lihat Pak Tony itu seorang, selalu saya katakan, lu belajar tuh Pak Tony, dari desa bisa menjadi seorang ahli media kayak begini, padahal dari sekolah teologi. Itu namanya, saya bilang, orang yang hidup merasakan anugerah Tuhan. Itu maksimumkan.
Dan Pak Tony juga belum kelar nih, masih Tuhan punya rencana lebih besar lagi nanti barangkali ya. Siapa tahu ya. Ya, kira-kira begitu Pak, Ibu ya, teman-teman sekalian. Gitu Bung Tony. Oh, terima kasih Pak. Ini Ya. waktunya tak terasa Pak, sudah 30 menit Pak. Dan Oh, ada banyak komentar yang menyampaikan sungguh memberkati Pak, melihat kelemahan dari sisi perspektif yang berbeda Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Pak, izinkan ada satu pertanyaan sebagai penutup ya Pak. Sebenarnya ya. banyak yang orang bertanya tentang bagian ini Pak. Kata cukuplah di dalam Paulus ini kan. Karena seharusnya kan Paulus masih bisa minta untuk kesembuhan, mujizat, tetapi mengapa hanya sampai kata cukuplah? Bukankah orang-orang selama ini masih mengharapkan kesembuhan, pertolongan? Apakah Paulus tidak mampu melakukan hal itu atau karena memang dia sudah menyerah Pak katanya? Baik Pak, mungkin Bukan, sebagai bukan, penutup Pak. Ya. Pak, supaya hal ini menjadi ya, cukup itu sebenarnya Tuhan mengajarkan pada Paulus, kamu diberkati bukan karena kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya juga sedang belajar itu ya. Orang mendokong kamu harus mencapai ini, kamu mencapai itu. Bukan saya nggak mau mencapai, cuma saya bertanya, saya akan mau capai itu kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tunggu dulu. Cukuplah apa yang sudah diberikan juga sudah indah. Jangan ngambil sesuatu yang kalau kita dapat malah menjadi beban, jadi masalah, meretakkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebagai manusia, terutama anak Tuhan, kita kadang-kadang harus tahu batas. Biarlah Tuhan yang ngajarkan saya minta berkat mana yang pantas saya minta atau tidak. Mintalah sama Tuhan, tunjukkan Tuhan pada saya berkat apa yang perlu saya minta, apa yang tidak. Itu barangkali paling penting. Supaya kita tidak minta berkat yang kalau dia berikan akan jadi nyusahin hidup kita. Jadi membuat kacau balau gitu ya. Ya itu saya misalnya. Saya bergurau istri saya. Kalau Tuhan kasih gua 100 miliar, gua khawatir. Kenapa? Mungkin tiap hari saya akan pacaran sama Angelina Jolie. Istri saya bilang, kenapa sih ngomongin Angelina Jolie melulu? Enggak, bibirnya asik banget dilihatnya. Saya bercanda aja sama dia gitu ya. Jadi ada limit ya. Ada limit kayak kita pendaki gunung. Kita hanya boleh menunggu sampai puncak ini. Kalau puncak berikutnya, napas kita mungkin nggak kuat. Peralatan kita mungkin nggak kuat. Dan sudah sampai sini pun udah bangga lah begitu ya. Kira-kira kita harus tahu, dan Paulus itu kalau misal sakit itu diangkat, kalau itu penyakit diangkat, kalau itu adalah ayan misalnya epilepsi diangkat semua. Paulus kan jadi sempurna. Kalau Paulus jadi sempurna, semua orang nggak akan mau jadi Kristen. Kenapa? Saya mau jadi Kristen kalau supaya jadi kayak dia. Lalu ternyata saya nggak jadi dia, kabur. Oh, jadi Kristen ternyata nggak bisa membawa kesempurnaan. Ngapain jadi Kristen? Pergi jadinya. Tapi kalau lihat jadi Paulus, dia Kristen, tapi dia tidak sempurna. Dia punya sakit, dia punya problem, tapi dia memuliakan Tuhan. Saya juga bisa begitu. Jadi, kalau minta sesuatu, cukuplah itu karena Tuhan ingin, pertama, kita tahu batas kita. Dan percaya batas yang diberikan itu baik. Yang kedua, supaya Tuhan dimuliakan. Kan jadi kita lihat ya, Paulus sudah hidup 2000 tahun lalu, kok dia masih diomongin sampai sekarang gitu ya. Karena satu, itulah. Bukan karena dia yang dia capai banyak, bukan apa, memang hebat sih. Tapi bagaimana orang sehebat itu, semua kehebatannya dia anihilasi ya. Dia anggap itu sebagai hal yang nggak penting gitu ya. Demi untuk keintiman dia dengan Tuhan, demi mencintai Tuhan. Itu kan keluar biasaan yang nggak ada duanya gitu. Itu yang membuat Paulus jadi Paulus, bukan karena apa yang dia capai. Iya kan? Saya tutup dari satu cerita ya. Sejak tahun 30-an sampai tahun 80-an di Amerika tuh ada yang namanya TV preacher. Khotbah di TV, wah pegang layar Anda biar Tuhan melalui itu mereka begitu hebat, organisasinya hebat dan gaya hidupnya hebat, duitnya udah jangan ukuran. Sampai seluruh dunia dengar firman Tuhan, mereka bukan cuma ada. Tapi satu problemnya, kalau mereka sampai di situ aja, itu udah indah. Nggak tahu batas nih. Lalu main transnasional dan saya bisa membayangkan capeknya di hamba Tuhan, beratnya beban itu kayak apa. Pengen terkenal gitu kan. Dan akhirnya tahun 80 terjadi skandal 2-3 orang. Semua skandal-skandal zamannya kayak Hillary, si Clinton segala macam dengan. Akhirnya hancur semua kan, industrinya habis. Tahun 90-an udah
hancur, ambruk semua. Karena mereka tidak tahu batas. Semua kita mesti mengerti batasnya. Saya juga baru diajari Tuhan, Rob, jangan banyak-banyak Zoom-nya. satu hari, saya nggak mau sekarang lebih dari 3. Sebab kalau lebih dari 3, rusak badan. Telat makan pasti, kita dari ini. Jadi mesti, oke, kalau Zoom, saya terbeban mau membantu berbagi mereka, tapi ya batasi ya. Itu pekerjaan Tuhan. Mendingan arahkan pada hamba Tuhan yang lain dan kita bagi tugas deh. Nggak usah kita semua ya. Jadi artinya batas. Greget, pingin melakukan, tapi kadang Tuhan bolehkah kita lakukan? Nah ini, bolehkah saya lebih disempurnakan atau ini cukup? Itu sebenarnya cukup tuh dalam arti kita menyadari dia Tuhan. Saya adalah ciptaannya. Saya adalah, kalau bahasa Inggris, I'm steward, not owner. Saya hanya pengelola hidup ini, pekerjaan saya, tanggung jawab saya, pelayanan saya, tapi bukan pemilik. I'm a steward, not an owner. Saya hanya pengelola, saya hamba, bukan pemilik. Ya, jadi pemilik mau apa, saya ikuti. Itu batas, itu kecukupan. Dan seorang bisa begitu sebenarnya sangat bahagia. Ya, dan ketika waktunya badan kita berkurang, penghasilan kita berkurang, teman berkurang, nama dilupakan, pada akhirnya kita katakan, ini pun cukup, selama aku masih punya dia. Kira-kira begitu, Bung Tony. Ya, butuh belajar lah. Itu saya juga masih belajar soal itu. Wow, ini luar biasa, Pak. Sebenarnya kepingin menyampaikan lagi, tetapi karena keterbatasan waktu. Dan memang hal yang paling sulit dalam kehidupan kita itu satu kata itu, Pak, cukup. Cukup. Kalau bisa ada 25 jam mau kerja terus, kepingin. Betul. Tapi karena Tuhan membatasi satu hari 24 jam. Ada yang lebih gila, 25 jam tidur terus, itu kan lebih gila lagi, itu kelemahan banget. Itu. Tapi saya pikir soal cukup, nanti Tuhan katakan cukup. Kalau nggak kita Tuhan cukup, yang udah kawin nanti, cukup Tony, kamu kerja kebanyakan. Istri. Ya kira-kira begitu ya. Ya luar biasa Pak. Ya, Tuhan baik Pak, di ya. penghujung acara mungkin pelayanan ini mungkin ada satu kalimat atau dari Pendeta Robi dan setelah itu menutup dalam doa Pak. Satu saja saudara, saya pikir ya, selama kita hidup tiap hari bisa memeluk Tuhan dan merasa dipeluk, itu udah lebih dari cukup lah. Nanti apa yang kita belum minta pun dia kasih. Dia tahu apa yang kita butuh, kok dia sayang sama kita. Kalau saya sih lihatnya begitu aja. Tinggal bisa nggak kita punya hati sayang pada Tuhan yang tidak hitungan, dapat nggak dapat yang kita mau, kita rasa itu sudah cukup. Bahwa kehadiran dia sudah lebih dari cukup. Kasih dia lebih dari cukup. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah dengan perasaan terima kasih dan syukur padamu kami datang, kami berlutut. Kami heran mengapa Engkau begitu mengasihi. Kami heran mengapa Engkau begitu mengerti pergumulan kami. Kami heran begitu ada kasih yang begitu besar. Bahkan Tuhan Yesus mau mati bagi kami, mau menderita bagi kami. Tapi di situ kami lihat dalam kelemahan dia, rela dibunuh, rela ditusuk, rela dipukuli. Akhirnya kelihatan kekuatan kuasa surgawi. Ya biarlah kami juga mengalami seperti itu. Tidak hanya selalu tampil sebagai yang serba kuat, serba super. Tapi di dalam kelemahan, justru kami lebih merasakan kekuatan dan keajaiban. Terima kasih Bapak bagi saudara-saudara saat ini yang sakit, yang merasa sendirian, yang bingung dengan pekerjaan, dengan penghasilan, dengan anak, dengan apa. Biarlah saat ini lebih berlutut dan berkata pada Tuhan, mengapa Tuhan berikan ini? Supaya saya tahu lebih cukup batas saya, atau apakah saya harus berhenti mengurangi pekerjaan saya, atau juga kami yang melayani Tuhan, tolong kami juga tahu batas kami, ajari kami, bisikan pada kami supaya kami tidak begitu memikul apa yang Tuhan tidak inginkan, tapi terutama belajar kami memeluk Kau lebih erat dan dipeluk oleh-Mu. Bapak terima kasih, berkati para ministry, semua pengurus, Pak Tony, dan terutama saat ini kami berdoa untuk keluarganya, dan terutama anugerah khusus yang Tuhan berikan pada dia saat ini. Kami mohon perlindungan tiap detik. Sampai pada waktunya Tuhan berikan yang indah itu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat hambanya dan rekan-rekan juga yang sudah menyaksikan. Dan setiap rekan-rekan yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Thank you banget. Kita akan berjumpa lagi esok malam jam 7. Dan rekan-rekan bisa menyaksikan kembali Bara Live esok malam, sorry.
Baik, bersama saya dengan Bu Astoni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.